Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Yuliani. Saya merupakan mahasiswa Prodi PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas terstruktur ekonomi mikro yang telah saya buat. Topik pembahasan, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut model perekonomian campuran. Salah satu peran negara adalah menjaga kestabilan harga. Langkah atau kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah bila ada satu produk kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan atau lonjakan harga? Silahkan diulas atau direview dari sisi rumah tangga atau permintaan serta contohnya. Yang kedua, produsen atau penawaran dan sertakan contohnya. Lalu, pokok bahasan kedua, silahkan berikan pendapat terkait keberadaan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan kaitannya dengan kondisi pasar. Latar belakang. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi campuran yang merupakan kombinasi antara sistem ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi komando. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi negara serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem ekonomi campuran di Indonesia mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan yang berusaha diberikan kepada individu dan perusahaan swasta dengan investasi pemerintah dalam berbagai sektor. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pengembangan industri lokal, perlindungan terhadap konsumen, serta penyediaan layanan publik. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan harga suatu produk dari sisi permintaan atau konsumen maupun dari sisi penawaran atau produsen. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi campuran Indonesia. Pengertian sistem ekonomi campuran mengutip pengertian yang dikemukakan oleh Immanuel Arifin dalam buku Membaca Cakrawala Ekonomi, menyatakan bahwa sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi perpaduan antara sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalis dan sistem ekonomi komando dari sisi sosialis, dengan derajat campuran yang berbeda-beda. Kemunculan sistem ekonomi campuran dilatar belakangi oleh tiga hal, yaitu pertama, sebagai respon dari kelemahan kedua sistem ekonomi yang telah berkembang sebelumnya. Kedua, kapitalisme yang terlalu ketat menyebabkan depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Ketiga, pemberlakuan sosialisme pada kenyataannya juga tidak dapat menghilangkan kelas sosial yang ada sehingga mengakibatkan penggabungan antara dua sistem ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Menurut Rustan, dalam buku Pusaran Pembangunan Ekonomi tahun 2019, ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah hak milik individu atas faktor produksi diakui pemerintah meskipun tetap berlaku pembatasan. Individu memiliki Individu bebas membentuk kegiatan usaha sehingga potensi dan kreativitasnya tersalurkan dengan baik. Kemudian pelaku ekonominya adalah individu, swasta, dan pemerintah. Yang keempat, kepentingan umum lebih diutamakan. Yang kelima, kemungkinan monopoli sangat minim dan swasta diakui mitra pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Menurut Hetty Ramayanti Sinaga, SE, MSI, dalam buku pengantar ilmu ekonomi, 1. Mampu menciptakan inisiatif pribadi untuk melakukan usaha produksi baik secara mikro maupun skala industri.
Kelebihan selanjutnya mampu memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan baik seiring keseimbangan produk di pasaran. Yang ketiga, dapat mencegah monopoli pasar karena partisipasi bersama antara sektor swasta dan publik. Yang keempat, terjaminnya kesejahteraan sosial dengan adanya dukungan subsidi pada produk-produk pokok seperti listrik, air, dan bahan bakar. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Kekurangan yang pertama, tingginya potensi tingkat korupsi pada kebijakan ekonomi. Kedua, distribusi kekayaan yang tidak begitu merata karena banyaknya peranan pihak swasta pada sektor penting, sehingga sulit diikuti oleh inisiatif usaha mikro. Ketiga, mudahnya muncul hambatan proses produksi dan pemasaran karena keterlibatan negara dalam setiap aspek ekonomi. Yang keempat, birokrasi terkait penguasaan sumber daya alam oleh industri swasta cukup rumit dan menghambat keberlangsungan usaha. Langkah atau kebijakan yang dilakukan pemerintah bila ada satu produk kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan atau lonjakan harga. Ketika harga suatu produk terlalu rendah atau terlalu tinggi, pemerintah di setiap negara tentu akan memikirkan cara untuk menstabilkannya. Cara pemerintah menstabilkan harga di pasaran terdiri dari banyak macam. Salah satu contoh upaya tersebut adalah menetapkan harga eceran tertinggi. Pemerintah Indonesia pun pernah melakukan upaya tersebut pada pasokan beras (PHP) atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tiap negara di dunia tentu pernah mengalami kondisi pasar yang harga produknya tidak stabil, baik itu terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Jika kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus, keuangan negara pun akan mengalami masalah. Berdasarkan hal itu, tidak heran jika banyak pemerintah negara di dunia segera mencari cara untuk menstabilkan harga. Cara pemerintah menstabilkan harga ada banyak macamnya, antara lain menetapkan HET, menetapkan pajak, dan menetapkan harga lebih tinggi. Langkah pemerintah menstabilkan harga. Yang pertama, menetapkan HET. HET adalah singkatan dari harga eceran tinggi. Pemerintah kerap menerapkan HET guna mengendalikan harga produk yang terlalu fluktuatif atau memiliki risiko untuk menjadi tidak stabil. Salah satu contoh adalah produk obat. Jika tidak ada HET, harga obat tertentu bisa saja meroket tinggi saat sedang musim penyakit, sehingga harga tidak stabil. Yang kedua, menetapkan pajak. Cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah di banyak negara adalah menetapkan pajak. Pajak mempunyai banyak fungsi, yang salah satunya yaitu fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas dalam perpajakan menjadi salah satu cara pemerintah untuk menstabilkan harga. Jadi, inflasi dapat dikendalikan. Yang ketiga, menetapkan harga lebih tinggi. Menetapkan harga lebih tinggi mengutip dari buku pengantar ekonomi mikro Elpisah 2002/57, kebijakan yang lebih sering dilakukan pemerintah adalah menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang ditentukan pasar bebas. Kebijakan tersebut dikenal sebagai kebijakan harga minimum. Selain itu, kebijakan menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi juga sering disebut sebagai kebijakan harga terendah. Tiga aspek kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Yang pertama, perlu sinergi kebijakan antara kebijakan pajak dan tarif serta kebijakan sektor pertanian. Yang kedua, stabilisasi harga komoditas yang dilakukan secara simultan antara pengurangan pajak dan bea operasi pasar
saluran distribusi, dan peningkatan produksi pertanian dalam negeri. 3. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan komoditas pertanian perlu dipertahankan dengan ketersediaan pasokan yang cukup dan harga yang terjangkau. Langkah atau kebijakan yang dilakukan pemerintah bila terjadi lonjakan harga dari sisi rumah tangga. Ketika terjadi lonjakan harga barang, pemerintah memiliki beberapa langkah strategi yang dapat diambil untuk mengatasi dampak tersebut terhadap rumah tangga. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan. Yang pertama, pengendalian harga. Yang kedua, subsidi. Yang ketiga, peningkatan stok dan distribusi. Dan yang keempat, edukasi dan informasi publik serta kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan pemerintah dari sisi rumah tangga. Yang pertama, pengendalian harga. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan pengendalian harga terhadap barang-barang tertentu, terutama kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan makan lainnya. Ini bisa dilakukan melalui yang pertama, penetapan harga eceran tertinggi atau HET, kan batas maksimum harga jual untuk mencegah dikeluarkannya harga yang tidak wajar. Kemudian, operasi pasar. Melakukan operasi pasar dengan menjual barang kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dari pasar untuk menstabilkan harga. Contohnya, jika harga beras melonjak akibat cuaca buruk yang mempengaruhi produksi, pemerintah dapat melakukan operasi pasar dengan menjual beras di pasar-pasar tertentu dengan harga HET. Langkah kedua, subsidi kepada konsumen. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada kepada produsen atau konsumen untuk meringankan beban biaya yang ditanggung oleh rumah tangga. Subsidi ini berupa subsidi langsung kepada konsumen, memberikan bantuan tunai atau voucher belanja kepada rumah tangga yang mempunyai tempat tinggal rendah agar mereka dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Contohnya, dalam situasi kenaikan harga minyak goreng, pemerintah dapat memberikan subsidi langsung kepada keluarga miskin agar mereka tetap mampu membeli minyak goreng tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan. Kebijakan pemerintah dari sisi rumah tangga yang selanjutnya adalah peningkatan stok dan distribusi. Untuk menahan harga akibat kelangkaan barang, pemerintah perlu memastikan bahwa persediaan barang tetap tersedia di pasar. Ini bisa dilakukan melalui pengadaan cadangan pangan, membangun cadangan pangan nasional untuk digunakan pada saat terjadi krisis pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, menerjemahkan bahwa distribusi barang ke daerah-daerah terpencil berjalan lancar sehingga tidak ada daerah yang mengalami kelangkaan. Contoh, jika terjadi penyiaran harga sayuran akibat gagal panen di suatu daerah, pemerintah dapat menggunakan cadangan pangan dari daerah lain untuk mendistribusikan ke daerah-daerah yang terkena dampak. Kebijakan pemerintah dari sisi rumah tangga selanjutnya adalah edukasi dan informasi publik. Pemerintah juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai cara-cara mengelola keuangan rumah tangga dalam situasi inflasi serta informasi tentang program-program bantuan yang tersedia. Ini termasuk kampanye kesadaran publik, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan anggaran dan penghematan, informasi program bantuan sosial, memberikan informasi yang jelas mengenai program bantuan sosial kepada keluarga rendahnya. Yang kelima, kebijakan moneter dan fiskal.
Pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi secara keseluruhan, di antaranya kebijakan suku bunga yang bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kedua, pengaturan anggaran negara. Mengatur pengeluaran negara agar tidak memicu inflasi lebih lanjut. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meringankan dampak harga terhadap rumah tangga dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Langkah-langkah pemerintah mengatasi lonjakan harga barang dari sisi produsen. Lonjakan harga barang dari sisi produsen dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan biaya produksi, kelangkaan bahan baku, atau permintaan yang tinggi. Ketika hal ini terjadi, pemerintah memiliki beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut dan menjaga stabilitas ekonomi. Berikut adalah langkah-langkah yang biasa dilakukan. Yang pertama, intervensi kebijakan moneter. Kedua, subsidi produksi. Ketiga, pengaturan harga dan stabilitas pasar. Yang keempat, meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber. Dan yang terakhir, kerjasama internasional. Intervensi kebijakan moneter. Pemerintah melalui bank sentral dapat melakukan penyesuaian kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi yang disebabkan oleh penguatan harga. Ini bisa meliputi yang pertama, kenaikan suku bunga. Dengan meningkatkan suku bunga, pemerintah dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian sehingga menekan inflasi. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga untuk mempengaruhi likuiditas pasar. Contoh, jika harga bahan baku seperti minyak mentah meningkat tajam, bank sentral mungkin menaikkan suku bunga untuk mencegah inflasi lebih lanjut. Yang kedua, subsidi produksi. Pemerintah memberikan subsidi kepada produsen untuk membantu mereka menutupi biaya produksi yang meningkat. Subsidi ini bertujuan untuk menjaga harga barang tetap terjangkau bagi konsumen. Contoh, dalam sektor pertanian, jika harga pupuk naik secara drastis, pemerintah dapat memberikan subsidi pada kepada petani. Langkah pemerintah mengatasi lonjakan harga barang dari sisi produsen selanjutnya. Yang ketiga, pengaturan harga dan stabilitas pasar. Pemerintah menerapkan pengaturan harga pada barang tertentu untuk mencegah terganggunya harga, di antaranya dengan menetapkan harga maksimum. Pemerintah menetapkan batas maksimum harga jual produk tertentu agar tidak meningkat agar tidak melebihi tingkat tertentu. Contoh, jika terjadi penurunan harga beras akibat cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen, pemerintah mungkin akan menetapkan harga beras secara maksimal untuk melindungi konsumen. Yang keempat, meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber. Untuk mengatasi kelangkaan barang dan meningkatnya pasokan di pasar, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Mendorong investasi dalam sektor produksi, memberikan insentif kepada perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi, diversifikasi sumber bahan baku, yaitu mencari alternatif sumber bahan baku agar tidak bergantung pada satu sumber daya. Contohnya, jika industri otomotif mengalami gangguan biaya karena kurangnya semikonduktor, pemerintah dapat mendukung penelitian pada pengembangan lokal untuk memproduksi komponen tersebut secara domestik. Yang kelima, kerjasama internasional. Dalam situasi di mana harga dipicu oleh faktor global seperti krisis energi atau perang dagang, pemerintah mungkin perlu bekerja sama dengan negara lain, negosiasi perdagangan internasional untuk mendapatkan akses ke bahan baku dengan harga lebih baik. Contoh,
Jika ada krisis pasokan minyak global, pemerintah Indonesia mungkin akan bernegosiasi dengan negara penghasil minyak lainnya untuk mendapatkan pasokan dengan harga yang lebih stabil. Topik kedua, keberadaan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan kaitannya dengan kondisi pasar. Latar belakang masalah, kegagalan negara dalam menjalankan misinya untuk memberi kesejahteraan pada rakyat membuat pasar dunia melihat potensi konsumen dalam negeri yang semakin lama diproteksi dan disubsidi. Maka pada saat Orde Baru runtuh, mulailah pasar terbuka dan menguasai seluruh pelosok negeri. Dengan masuknya pelaku usaha dalam negeri, terjadilah suasana atau iklim persaingan tidak sehat. Desakan krisis ekonomi yang terjadi pada Indonesia menjadi suatu dilema yang besar, di mana semua harga untuk menembus kebutuhan meningkat, mata uang melemah. Krisis moneter di Indonesia mencapai titik terang ketika International Monetary Fund atau IMF membantu Indonesia untuk lepas dari krisis dengan syarat agar dibuatnya Undang-Undang Persaingan Usaha. Lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha kemudian juga melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebagai amanat daripada Undang-Undang Persaingan Usaha. Sejarah lahirnya KPPU. Komisi Persaingan Usaha atau KPPU dibentuk pada 7 Juni tahun 2000 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Alasan utama dibentuknya KPPU adalah untuk menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif, serta mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor perunggasan merupakan salah satu daripada banyak sektor yang sedang diawasi KPPU karena adanya indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di pasar. Lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha kemudian juga melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebagai amanat dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer atau State Auxiliary Organ. KPPU mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum saingan usaha. Secara sederhana, State Auxiliary Organ adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara yang seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi juga sering disebut dengan lembaga independen semu negara atau kuasi. Peran sebuah lembaga independen semu negara menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoritarisme ke demokrasi. Adapun pengertian KPPU menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Pasal 1 Nomor 18 adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam bidang persaingan usaha dan status yang diberikan kepada KPPU adalah sebagai pengawas pelaksana Undang-Undang Persaingan Usaha. KPPU adalah manifestasi implementasi dari Undang-Undang Persaingan Usaha yang mengamanatkan untuk dibentuk suatu lembaga untuk menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi.
Melihat kembali pada pasal 30 ayat 1 telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Persaingan Usaha memberikan amanat untuk membentuk suatu lembaga pengawasan di bidang persaingan usaha, di mana lembaga ini berstatus sebagai pengawas pelaksana undang-undang persaingan usaha dan merupakan lembaga kuasi independen yang terlepas dari pengaruh kekuatan pemerintah serta pihak lainnya, serta bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU merupakan lembaga khusus yang mempunyai tugas ganda. Selain menciptakan ketertiban dan persaingan usaha, KPPU juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Dua kewenangan Komisi Pengawas Usaha atau KPPU. KPPU yang berkedudukan sebagai pengawas diberikan kewenangan sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 36 dan pasal 47 yang telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. Adapun kewenangan yang dimaksud dengan kewenangan aktif dan kewenangan pasif. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang untuk melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Selain itu, KPPU juga berwenang untuk melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lainnya, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan sanksi administratif. Kedua, wewenang pasif. Wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha. Keberadaan KPPU dan kaitannya dengan kondisi pasar. Keberadaan KPPU saat ini dalam menghadapi persaingan pasar tidak sehat ini harus dimengerti oleh usaha mikro kecil menengah sebagai lembaga yang dapat membantu terciptanya iklim pasar yang kondusif. Pengetahuan terkait persaingan pasar sehat harus dipahami oleh pengusaha, khususnya UMKM. Melalui edukasi yang diberikan oleh KPPU, juga memampukan UMKM dapat cepat tanggap terhadap pelakuan pelaku usaha terhadap praktek monopoli yang terjadi di pasar. KPPU dan kondisi pasar. KPPU memiliki kaitan yang sangat erat dengan kondisi pasar karena peran KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan peran KPPU dalam melaksanakan tugas pengawasan di sektor penugasan, apakah mendorong untuk terciptanya persaingan usaha sehat atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang mana berdasarkan pada pendekatan peraturan undang-undang. Macam-macam kondisi pasar persaingan usaha. Persaingan sempurna atau di mana kondisi tidak ada pihak yang dapat mempengaruhi harga karena pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Pasar persaingan tidak sempurna atau kondisi pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit dibandingkan pembelinya. Kondisi ini menyebabkan penjual lebih berhak memiliki kuasa di pasar. Ciri-ciri persaingan sempurna. 1. Jumlah penjual dan pembeli seimbang. Kedua, kebebasan membuka dan menutup usaha. Ketiga, bersifat homogen. Keempat, penjual dan pembeli sudah mengetahui harga yang jelas. Kelima, kemudian ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Jumlah penjual lebih sedikit dibandingkan pembeli banyak. Jumlah penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. 3. Tidak ada produk pengganti dan produk yang dijual sama. Yang keempat, penjual akan sulit bersaing. Peran KPPU dan kaitannya dengan kondisi pasar. Kondisi persaingan pasar Indonesia saat ini semakin ketat. Banyaknya perusahaan yang bekerja pada bisnis yang sejenis dan menjual barang-barang yang sejenis, spesifikasi yang sama dan merek serta model yang sama membuat persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan yang terjadi bahkan semakin mengarah pada
Persaingan yang tidak sehat dengan adanya perusahaan-perusahaan yang melakukan strategi perang harga dan perang diskon yang membuat perusahaan justru mengalami kesulitan dalam keuangan arus kas yang sehat. Selain itu, adanya perusahaan yang berani memberikan tempo pembayaran lama akan membuat iklim persaingan menjadi rusak, sebab perusahaan-perusahaan sudah tidak memikirkan kinerja bisnisnya sendiri dalam tujuannya memenangkan persaingan. Adanya fenomena persaingan yang semakin mengarah pada persaingan yang tidak sehat tersebut membuat perusahaan penting untuk merumuskan strategi yang dapat menjalankan bisnisnya. Peran KPPU sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya untuk mempengaruhi harga jika perjanjian tersebut jika perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam melakukan pencegahan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pasal ini, maka KPPU telah diarahkan untuk menggunakan pendekatan role of reason dalam menganalisa kartel yang telah dibentuk oleh para pelaku usaha yang ingin menguasai sebagai pangsa pasar. Kesimpulan, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas yang wewenang yang telah diberikan Undang-Undang Persaingan Usaha sebagai lembaga kuasi ataupun hal-hal yang telah dilakukan KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan adalah melakukan penelitian terhadap perjanjian monopoli dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang berkaitan dengan inisiatif lembaga, memberikan saran dan pertimbangan kepada kebijakan persaingan untuk tidak perunggasan yang lembaga kuasi eksekutif. Sumber referensi dan terima kasih.